Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebagaimana sudah Memerti sampaikan kemarin bahwa belajar dalam satu semester ini ada dua bab. Bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Bab kedua interaksi sosial dan kelembagaan sosial. Namun pada pekan ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Apa aja sih yang dibahas di dalamnya? Yaitu segala sesuatu yang ada di dalam di muka bumi, yang baik yang makhluk hidup maupun tak hidup, yang saling berinteraksi antar satu dengan yang lainnya, baik pun interaksi antar ruang satu dengan ruang yang lainnya. Ya, bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan observasi ke ruangan, kamu dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi dan menganalisa, kamu dapat mendeskripsikan kondisi alam serta kondisi kependudukan dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah mengidentifikasi kondisi geografis di Indonesia, kamu dapat menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya secara tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama sudah kita sampaikan kemarin ya, sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah tahu, sudah bisa menjelaskan sendiri apa itu konsep ruang, apa itu interaksi antar ruang. Nah, dari itu kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah melakukan pengamatan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Apa aja sih komponen-komponen peta yang ada di dalam peta? Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang kemarin dan sudah kita pelajari ya, yaitu A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang serta faktor-faktor pendorongnya. Faktor-faktor pendorongnya kan kemarin sudah ada 3 ya, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Iya, oke. Sekarang yang kedua nih, tujuan pembelajaran yang kedua yang akan kita capai nih ya, itu memahami peta. Apa sih yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran kali ini? Setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Berarti kamu tahu dulu nih, peta ini apa sih? Nah, apa itu peta? Kemudian apa saja sih komponen-komponen dalam peta? Jadi ada komponen-komponennya. Sebelum membuat sebuah peta itu dilakukan beberapa cara. Ada beberapa tahap, ada beberapa komponen-komponen yang harus dimuat dalam sebuah peta. Nah, ini sekilas menjelaskan yang kemarin ya, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sekilas saja ini. Ruang adalah, kemarin sudah kita bahas, tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Nah, ini contohnya nih. Ini contoh yang pertama ini merupakan saling melengkapi. Contohnya wilayah A memiliki keunggulan sayuran, sedangkan wilayah B memiliki keunggulan beras. Jadi kedua wilayah ini memiliki komoditas keunggulan yang berbeda-beda. Untuk saling melengkapi, ini wilayah A kerjasama dengan wilayah B. Jadi kekurangan wilayah A akan dipenuhi dari wilayah B. Begitu juga kekurangan wilayah B akan terpenuhi dari wilayah A. Disebut saling melengkapi. Yang kedua nih, kemudahan transfer. Lihat di sini wilayah X. Wilayah X ini tidak ada komoditas apa-apa. Sementara di sekelilingnya ada wilayah Y dan wilayah Z yang memiliki komoditas yang berbeda juga. Yang memiliki komoditas masing-masing berbeda ya.
Wilayah Y ini penghasil berat, wilayah Z penghasil sayuran. Ini saling berinteraksi. Wilayah X bekerja sama dengan wilayah Y, wilayah Z juga bekerja sama dengan wilayah X. Jadi ini menimbulkan akses terjadinya sebuah interaksi antar ruang. Jadi kekurangan wilayah X ini dipenuhi dari Y dan Z. Selanjutnya ya, yang ketiga, kemudahan transfer. Ingat kemarin bahwa kemudahan transfer itu adalah bagaimana akses produk ini atau barang yang kita bawa maupun informasi yang kita bawa atau jasa yang kita tawarkan ini bisa sampai ke tempat tujuan itu dengan cepat dan tepat, tidak mengandung resiko serta mendapatkan keuntungan dari faktor biaya, waktu dan sebagainya. Itu namanya kemudahan transfer. Ini lihat nih, jalan mempermudah akses antar ruang. Jadi akses jalan itu sangat penting dalam sebuah mobilitas atau sebuah interaksi. Paham ya? Selanjutnya nih, ini hanya sekedar balik kemarin yang kita jelaskan beberapa minggu lalu ya. Nih sekarang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Karena tadi di tujuan pembelajaran itu kita diharapkan siswa itu mampu menjelaskan peta serta menunjukkan komponen-komponen peta dalam peta secara tepat. Nah, di sini akan Ibu berikan materi tentang apa itu peta, apa saja komponen-komponen peta, bagaimana cara mengetahui letak posisi geografis Indonesia melalui peta, serta pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya. Ini ada pengaruhnya. Jadi peta, nih ini peta. Siapa yang sudah pernah melihat peta? Sudah pernah semua ya? Baik. Nah itu yang Ibu tunjukkan tadi adalah peta. Nah, apa saja sih komponen peta? Nah kita lihat nih. Nah lihat ya. Ini adalah garis koordinat. Yang mana garis koordinat? Garis koordinat adalah garis yang melintang dan mengelilingi bumi. Nih, melintang dan mengelilingi bumi. Itu disebut garis koordinat. Sedangkan di atas ini disebut judul. Di sini lembaga orientasi. Ini lambang orientasi ya. Ini menunjukkan arah angin. Sedangkan yang ditunjuk ini adalah simbol. Di situ ada, di peta itu kan sering ada simbol-simbol ya yang digunakan. Nah, titik, terus ada jalur warna hijau dan sebagainya, itu disebut simbol. Sedangkan pada orientasi peta itu biasanya terdapat skala peta. Skala peta itu adalah ukuran peta. Terus kemudian di sini ada lettering. Terus kemudian di sini garis tepi ya, garis tepi. Terus kemudian legenda. Legenda itu adalah komponen-komponen yang biasanya tertulis nih di bawahnya. Legenda itu biasanya berupa warna ataupun berupa akses jalan kereta api, rel, sungai dan sebagainya. Terus kemudian biasanya pada peta itu ada sumber petanya, biasanya tuh sumber dari bla 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 bla, begitu kira-kira ya. Baik, sampai sini materinya, kita akan lanjutkan besok pagi, minggu depan. MMLT berharap kalian bisa pelajari ini. Ingat bahwa tadi tujuan pembelajaran adalah kalian bisa menyebutkan apa itu peta dan komponen-komponen, dan bisa menunjukkan komponen-komponen peta dengan tepat. Nah ini sudah Ibu sajikan, tinggal kalian dalami di rumah, pelajari sekali lagi, baca-baca ulang di rumah. Semoga kalian mampu ya. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.